Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksel Robil Umam, NPM 251503198, Departemen Komunikasi dan Informasi, Divisi Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan analisis studi kasus peraturan pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jadi, yang pertama, identifikasi kebijakan dalam studi kasus. Peraturan mahasiswa Fakultas Teknik mengenai kegiatan pelepasan wisudawan Universitas Lampung merupakan suatu regulasi internal yang disusun untuk mengatur secara menyeluruh pelaksanaan kegiatan pelepasan wisudawan di lingkungan Fakultas Teknik. Aturan ini menempatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik atau BEM-FT sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggara kegiatan, khususnya pada pelaksanaan arak-arakan wisudawan yang menjadi bagian dari tradisi pelepasan mahasiswa. Dalam implementasinya, regulasi tersebut tidak hanya mengatur bentuk kegiatan, tetapi juga menjelaskan pembagian kewenangan antara BEM-FT dan himpunan mahasiswa jurusan. BEM-FT diberikan otoritas untuk menentukan mekanisme, teknik pelaksanaan, termasuk penetapan jalur arak-arakan, tata tertib kegiatan, hingga penerbitan petunjuk pelaksanaan atau juklak, maupun surat edaran resmi sebagai pedoman teknis di lapangan. Seluruh organisasi mahasiswa atau ormawa diwajibkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan guna menjaga keteraturan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, peraturan ini juga memuat berbagai larangan yang bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta nama baik Sivitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Untuk memastikan aturan berjalan efektif, disusun pula sistem penegakan disiplin melalui klasifikasi sanksi ringan, sedang, dan berat. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran yang dinilai memenuhi unsur pelanggaran aturan universitas dapat diteruskan kepada pihak dekanat hingga tingkat universitas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan rektor. Oleh karena itu, regulasi ini dapat dipahami sebagai instrumen pengelolaan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat administratif, terstruktur, dan memiliki landasan pertanggungjawaban yang jelas. Lalu, yang kedua itu analisis dampak kebijakan. Yang pertama itu dampak positif. Meningkatkan keteraturan dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Adanya pengaturan mengenai rute kegiatan, titik kumpul peserta, serta prosedur teknis yang ditetapkan secara resmi oleh BEM-FT membuat pelaksanaan arak-arakan wisudawan menjadi lebih tertib dan terkoordinasi. Dengan sistem yang terstruktur, potensi terjadinya kericuhan, pelanggaran ketertiban, maupun risiko kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin. Kegiatan pun dapat berlangsung dengan lebih aman serta mencerminkan citra akademik yang baik. Yang kedua, terciptanya kepastian aturan dan disiplin organisasi. Penerapan sanksi secara bertingkat memberikan kejelasan mengenai konsekuensi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan peserta maupun ormawa. Ketentuan ini mendorong seluruh pihak untuk lebih disiplin dalam menaati aturan yang berlaku. Selain itu, mekanisme pelaporan kepada dekanat hingga universitas juga memperlihatkan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan administratif yang cukup tegas dalam menjaga kepatuhan mahasiswa. Berikutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama, potensi ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi. Meskipun telah diatur mengenai klasifikasi sanksi, peraturan tersebut belum menjelaskan secara rinci prosedur pemeriksaan pelanggaran maupun mekanisme klarifikasi sebelum keputusan dijatuhkan. Kondisi ini dapat menyebabkan penilaian terhadap suatu pelanggaran sangat bergantung pada subjektivitas panitia pelaksana di lapangan. Akibatnya, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan perlakuan antar organisasi mahasiswa yang melakukan pelanggaran serupa. Yang ketiga, yaitu efektivitas kebijakan. Secara umum, peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan telah cukup efektif sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Regulasi ini mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan arak-arakan sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lebih tertib, aman, dan terarah. Pembagian tugas antara BEM-FT dan himpunan mahasiswa juga membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan.
Keberadaan sistem sanksi menjadi salah satu faktor yang memperkuat efektivitas aturan tersebut, karena setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang nyata. Di samping itu, adanya agenda evaluasi rutin yang dilakukan bersama organisasi mahasiswa menunjukkan bahwa regulasi ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyesuaian sesuai kebutuhan di lapangan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala. Sejumlah ketentuan belum dirumuskan secara spesifik, sehingga membuka peluang munculnya berbagai interpretasi yang berbeda. Selain itu, tidak adanya mekanisme resmi untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan sanksi menyebabkan seluruh kewenangan berada pada pihak pelaksana, tanpa adanya pengawasan yang jelas. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh profesionalisme, konsistensi, dan objektivitas pihak penyelenggara dalam menjalankan aturan. Yang keempat, kesesuaian kebijakan. Berdasarkan substansi peraturan yang ada, kebijakan mengenai pelepasan wisudawan Fakultas Teknik tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi di lingkungan Universitas Lampung. Sebaliknya, regulasi tersebut justru menunjukkan adanya keterkaitan dan penyesuaian terhadap aturan universitas, khususnya peraturan rektor mengenai tata perilaku mahasiswa. Hal tersebut terlihat adanya ketentuan yang melarang seluruh peserta melakukan tindakan yang melanggar norma dan tata tertib mahasiswa universitas. Selain itu, apabila ditemukan pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran tingkat universitas, BEM-FT diberikan kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak dekanat guna ditindaklanjuti sesuai prosedur universitas. Yang kelima, langkah, sikap, dan strategi organisasi mahasiswa. Dalam menghadapi penerapan peraturan tersebut, Ormawa perlu mengambil langkah yang sistematis agar kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan. Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh anggota mengenai isi dan tujuan peraturan sebelum kegiatan dilaksanakan. Sosialisasi internal dapat membantu anggota memahami batasan perilaku, hak, serta kewajiban selama mengikuti kegiatan pelepasan wisudawan. Selain itu, setiap hima sebaiknya menunjuk koordinator lapangan yang bertugas mengawasi serta mengarahkan peserta selama kegiatan berlangsung. Keberadaan koordinator tersebut dapat membantu menjaga ketertiban peserta sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Melalui pendekatan tersebut, Ormawa tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menciptakan tata kelola kegiatan kemahasiswaan yang lebih adil, tertib, dan efektif. Jadi, kesimpulannya, peraturan mahasiswa Fakultas Teknik mengenai pelepasan wisudawan pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan yang bertujuan menciptakan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang lebih terorganisir, disiplin, dan bertanggung jawab. Regulasi ini telah memiliki dasar pengaturan yang cukup jelas melalui pembagian kewenangan, penetapan tata tertib, serta penerapan sistem sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Selain itu, keberadaan aturan ini juga menunjukkan kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi di lingkungan universitas, karena tetap mengacu pada ketentuan dalam peraturan rektor. Dengan demikian, peraturan tersebut berfungsi sebagai pelengkap yang mengatur aspek teknis kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, terutama terkait kejelasan sejumlah ketentuan yang bersifat multitafsir, serta belum adanya mekanisme keberatan terhadap penerapan sanksi. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif organisasi mahasiswa sangat diperlukan dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar implementasi peraturan dapat berjalan secara lebih objektif, konsisten, dan berkeadilan bagi seluruh pihak. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.